Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran dengan tema iman kepada qada dan qadar. Anak-anak, kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Baiklah, untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan materi pembelajaran kali ini. Pertama-tama, kita akan mempelajari apa sih makna dari qada dan qadar. Makna qada dan qadar adalah dalam ajaran Islam, termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang tadi itu adalah pengertian qada dan qadar secara maknawi. Sekarang kita akan mempelajari pengertiannya. Pengertian dari qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini. Sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Ya, Ibu ulang. Qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Yang sudah terjadi itu adalah yang disebut dengan qadar. Dan itu semua sudah Allah jelaskan dalam dalil-dalilnya. Apa Bu dalil-dalil tentang qada dan qadar? Apa saja? Yuk kita pelajari bersama-sama. Dalil tentang iman kepada qada dan qadar 1 ada di surat Al-Qamar ayat 49. Dalam potongannya yang berbunyi Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Berarti Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini itu sudah sesuai dengan kadar dan kapasitasnya atau kemampuannya. Dalil yang kedua adalah surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana amrullahi qadaran maqduron. Yang artinya ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Sesuatu yang Allah sudah ditetapkan, sudah Allah rencanakan, itu pasti akan terjadi anak-anak. Makanya itu yang disebut dengan takdir atau qada dan qadar. Itu keduanya sama-sama yang disebut dengan takdir. Dalil yang selanjutnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli ayyabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi
dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauful Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Dalam ayat ini, Allah sudah mengasih tahu bahwasanya sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu sudah tertulis di Laul Mahfuz. Berarti kita itu menjalani kehidupan di dunia ini sudah sesuai dengan skenario yang Allah siapkan untuk diri kita. Dan itu sangat mudah bagi Allah, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam bersama semua isinya. Mengerti anak-anak? Nah, baiklah. Sekarang apa hubungan antara kode dan koder? Kode dan koder telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan dibawa kaidahnya pula. Maksudnya, sesuatu kode dan koder ya, kode dan koder itu berjalan dengan rencana Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan planet-planet yang lainnya itu bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain kita mempelajari makna dari kode dan koder, tadi itu kan ada makna, pengertian secara maknawi. Sekarang itu yang selanjutnya adalah macam-macam takdir. Kode dan koder itu adalah takdir ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan macam-macam takdir. Macam-macam takdir itu ada dua. Yang pertama, takdir mubrom. Apa takdir mubrom? Yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa adab dihindarkan. Maaf, Ibu ulang ya. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Itu yang disebut dengan takdir mubrom. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq itu? Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha, ikhtiar, dan juga doa. Dan hal itu juga dengan izin Allah. Mengerti? Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi dari kode dan koder. Apa sih fungsinya bagi kita? Kita iman kepada kode dan koder. Yang pertama, menyadarkan kita sebagai manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah, sehingga timbul rasa penyerahan diri atau tawakal dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah. Maksudnya akhlak yang terpuji. Yang keempat,
menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang Allah kasih. Yang kelima, mengingatkan kita bahwa semua yang diperbuat di muka bumi ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Yang terakhir, manusia dapat termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Itulah fungsi-fungsi dari iman kepada qada dan qadar. Dengan kita beriman kepada qada dan qadar, itu akan mempengaruhi kehidupan kita, kepribadian kita dalam berperilaku. Apa sih, Bu? Apaan? Yang pertama, melatih diri untuk pandai bersyukur. Kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan tabah. Yang ketiga, menjadikan diri ini kepribadian yang tenang dalam menjalani kehidupan, tidak gampang terpengaruh kalau hal-hal yang mempengaruhi kita itu menyimpang dari syariat Islam. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Keenam, senantiasa berbaik sangka kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Baik itu berupa kebahagiaan, baik itu berupa ujian musibah. Itu adalah bentuk ujian dari Allah untuk kita. Yang terakhir, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan, pasti ada hikmahnya. Karena apa? Sesuatu yang terjadi ke kita itu mengandung hikmah dan itu baik untuk kehidupan kita di dunia. Baiklah anak-anakku, semoga apa yang Ibu jelaskan dari tadi semoga menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sabar, ikhlas, serta tawakal. Tapi tetap ingat, kita tetap dianjurkan sama Allah berdoa dan berikhtiar. Baiklah, Ibu tutup pelajaran kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.